Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi bersama saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Bersama saya ada Bung Majid, halo Bung Majid. Kak Desi. Dan ada Bung Raf, halo Bung Raf. Halo Mbak Des. Nah, kita kembali lagi bicara soal Piala Eropa 2024 ya, semakin sengit nih pertandingannya setelah laga pembuka kemarin. Nah, ini sekarang kan di pertandingan grup B ini ada Denmark versus dengan Grup C deh. Grup C ya. Grup C, ya. Grup C ada Denmark versus Inggris. Nah, ini kalau misalnya cukup menarik ya, kemarin kan Denmark berhasil Menahan imbang. menahan imbang ya. Sebenarnya itu bukan berhasil sih. Menahan imbang itu ya kerugian sih di mereka. Iya, dan Oke. ini kalau prediksinya gimana nih kalau Bung Majid untuk Denmark lawan Inggris? Ya, Denmark lawan Inggris. Ini saya pikir di grup ini di pekan pertamanya yang di pertandingan pertama memang terlihat pertandingannya sangat-sangat alot ya. Apalagi buat Inggris banyak fansnya juga, terus permainannya seperti itu. Raf bilang seperti menahan imbang ya. Iya, Padahal hasilnya gitu. menang tapi berasanya menahan imbang. Kalau untuk Denmark sendiri di pertandingan pertama memang sangat super power ya, penguasaan bola 68%. Ini juga jadi pembuktian dari beberapa pemain Denmark yang banyak yang bermain di Inggris, dan pertandingan nanti bisa dibilang big match ya, karena ini akan jadi laga balas dendam bagi Denmark, khususnya di mana pada Euro 2020 lalu Denmark tuh dikalahkan sama Inggris di partai semifinal kali itu, dan ini mungkin menjadi ditunggu-tunggu lagi, walaupun masih enak kan ini di fase grup kan. Dan saya pikir Denmark dengan dipimpin oleh Christian Eriksen juga, saya pikir ya ini akan menjadi pembuktian tersendiri. Dan kita lihat juga Inggris bermainnya ya nggak bagus-bagus banget lah ya, apa belum keluar apa seperti apa. Nah, kalau Bung Raf sendiri setuju nggak dengan pendapat Bung Majid kalau misalnya Inggris tuh belum on point gitu di Piala Eropa ini? Ya meskipun kemarin menang lawan Serbia 1-0 ya, tapi kan kita kelihatan dapat saksikan bersama bagaimana di babak kedua mereka kesulitan, dan banyak memang analisis yang mengatakan bahwa ya taktik yang digunakan oleh Southgate ini memang kurang berhasil di babak kedua. Tapi kembali lagi, nah justru di grup inilah dia mencoba meramu formasi-formasi yang bagus, pemain-pemain yang mana sih yang memang ideal. Tapi ini laga melawan Denmark, saya kira ini laga berat bagi Inggris, karena ya saya juga kaget ya kemarin ketika mereka melakukan pemilihan pemain tidak membawa nama-nama pemain senior seperti ya Grealish, Maddison, kemudian ada juga Rashford yang menurut saya cukup mengagetkan ya, meskipun di klub memang kurang bagus performanya di Manchester United, tapi di timnas ini selalu kerap menjadi pembeda gitu loh. Nah, cuman ya patokan yang dibuat dari pelatih ini itu kemarin adalah bagaimana pemain yang bersinar di klubnya. Makanya muncul Seydou Manu, itu pemain pembeda. Dan menurut saya laga nanti ini akan menarik di lini tengah. Nah, bagaimana mereka akan memutus ya ide-ide ataupun kreativitas dari Eriksen menurut saya. Karena ya Declan Rice kalau di lini tengah dari Inggris sendiri menurut saya kurang sebenarnya ya. Apalagi ya Alexander Arnold yang dipadukan dengan Rice itu menurut saya agak minim kreativitas kalau di laga melawan Serbia kemarin. Tapi laga melawan Serbia kemarin memang cukup alot juga karena pemain Serbia juga cukup mumpuni. Tapi menurut saya di atas kertas Denmark itu masih di atas dari Serbia, sehingga laga ini ya kalau bagi saya sih mungkin imbang kali ya, berakhir imbang. Tapi kembali lagi kalau Bung Majid mengatakan tadi ini partai balas dendam, ya saya kira ini akan menjadi partai yang sangat panas. Nah, kira-kira Denmark nih bakalan, kemarin kan agak kecewanya karena imbang ya Denmark lawan Serbia gitu. Ya Bu, Slovenia. Slovenia. Nah, ini kira-kira Denmark bakalan mati-matian nggak sih lawan Inggris? Nah, tentunya jawabannya itu sudah dipersiapkan sama Bung Majid nih. Gimana nih, apakah akan mati-matian atau bagaimana nih? Kalau Denmark pastinya ya lawan Inggris tadi salah satu selain balas dendam juga ada egosentris dari para pemainnya. Dimana kita tahu beberapa pemain Denmark juga banyak, bukan ada beberapa lagi, mungkin hampir mayoritas yang bermain di Liga Inggris. Mungkin kita lihat ada dua, ada si Hollywood sama si Christian Eriksen di MU, dimana ini juga jadi laga pembuktian si Eriksen nih. Ketika di MU ya dia menit bermainnya kurang. MU kan di Inggris juga ya. Mungkin di situ banyak kenal dari teman-temannya juga di situ. Gaya permainannya juga kenal. Mungkin Denmark ini ya bisa dibilang
mereka akan menggunakan formasi yang ofensif ya seperti kemarin lawan Slovenia. Kalau saya pikir sih Eriksen bisa membuktikan di menit 17 dia bisa membuat gol walaupun akhirnya di babak kedua ya itu tendangan spektakuler ya dari luar. Nggak ada yang duga. Betul, bukan dari open play lah ya. Jadi memang hal-hal seperti itu kerap terjadi lah, apalagi menit-menit 80 memang krusial karena dari segi stamina itu ya udah mulai menurun tuh. Itu pintar-pintarnya pelatih di situ untuk bisa melakukan pergantian permainan. Tapi sejauh ini saya melihat Denmark kansnya untuk menghadapi Inggris, dan saya lihat kemarin lawan Serbia kemarin permainan seperti itu ya tidak menutup kemungkinan Denmark malah justru bisa menang kalau misalnya dari Southgate sendiri tidak bisa mengubah dari pola permainan, strategi atau mengoptimalkan pemain-pemain bintang di dalamnya. Kalau Bung Maji sendiri ada pemain bintang andalan di Denmark yang diunggulkan, kira-kira yang bakal cetak gol nih prediksinya siapa nih? Ya masih di depan masih si Hollywood itu, terus ada si Christian Eriksen mungkin juga sangat menggebu-gebu nih melawan Inggris nih. Dan ya mungkin dua pemain ini bakal menjadi poin penting dari Denmark untuk di laga lawan Inggris nanti. Apalagi di klub satu tim lagi ya. Iya. Di klub satu tim lagi. Manchester United. Iya. Kalau Bung Raf sendiri gimana? Yang diunggulkan nih pemain di Denmark atau Inggris siapa kira-kira? Kalau di Inggris ya, justru yang saya nantikan ini adalah siapa yang akan menjadi kreativitas di lini tengah untuk menyaingi dari Christian Eriksen ini. Ya. Itu yang saya tunggu di pertandingan ini, karena kembali lagi yang saya sebut, Inggris ini pemainnya cukup luar biasa ya secara talenta ya kalau kita sebut ya. Bakatnya luar biasa. Ada ya Saka di kanan, Bellingham, kemudian ada Palmer. Jadi mereka bebas sebenarnya memilih ini untuk penyerangan. Kalau untuk gaya bermain ofensif sangat luar biasa. Nah, permasalahannya adalah ya bermain sepak bola itu tidak hanya melulu tentang ofensif, bagaimana nanti ketika misalkan mereka transisi nih. Lebih efektif juga lah ya. Efektif nggak transisi mereka nih? Ada Bellingham ini kan dibuat ya mirip seperti second striker sebenarnya kalau kemarin mendampingi Harry Kane. Bahkan Harry Kane tidak mencetak gol, justru Bellingham yang mencetak gol. Nah, cuman pertanyaannya nanti adalah ya siapa yang akan mengawal di lini tengah? Sanggup nggak nanti Declan Rice dengan kalau kita lihat kemarin Trent Alexander-Arnold untuk menguasai lini tengah nih. Kalau kita lihat di melawan Serbia aja mereka agak kacau nih babak kedua. Nah, jadi laga ini nanti laga penentuan atau beranikah pelatih Inggris Southgate itu untuk memasang pemain baru nih dari babak pertama nih, dari line up pertama mungkin bisa mengubah beberapa, tapi kalau kita lihat dari pemain-pemain yang di bawah memang tidak banyak juga yang bisa untuk dirubah. Justru ya inilah pemain yang memang yang bisa mereka andalkan. Karena ya apabila dimainkan misalkan pemain yang bersinar di MU, Maino ini, ketika dimainkan untuk mendampingi Declan Rice mungkin. Nah, cuma kan pertanyaannya ya ini kan Euro ya, jadi bukan ajang coba-coba. Maka saya kira ya Inggris harus mewaspadai sosok ya, kalau disebut tadi di awal balas dendam dari Denmark ya memang harus. Dan kita ingat dulu di mana mereka menggagalkan ya, Denmark itu kan boleh dibilang ya berkat own goalnya. Berkat own goal dan 2 kali 15 baru nyetak gol di Harry Kane ya. Jadi keberuntungan sebenarnya. Kalau dilihat bagaimana serangan-serangan mereka, justru fans Inggris sebenarnya di situ deg-degan. Jadi saya kira di sini juga beruntung sekali Inggris kemarin menang. Berarti keberuntungan ya kemarin Inggris tuh kalau beruntung saya menang melawan Serbia ya. Akhirnya mereka di puncak nih untuk sementara. Lagi-lagi ya ini kan di grup ini kan tidak ada dua leg ibaratnya ya. Ini partai hidup mati. Jadi setiap pertandingan itu partai hidup mati. Kira di semua harus diwaspadain karena melihat peta pertarungan kedua ini head to head itu tidak ada skor-skor yang mencolok kalau kita hitung dari 2020 ya. 1-0, 2-1, 0-0. Jadi saya kira di situ semua harus diwaspadai oleh Inggris. Oke. Kalau Bung Maji setuju nggak kalau Inggris itu kemarin lawan Serbia itu keberuntungan, dan apakah akan mencetak keberuntungan lagi nanti di melawan Denmark? Ya, Inggris kalau lihat saya lihat di pertandingan pertama kemarin memang performanya agak bisa dibilang belum keluar semua ya, Bung Raf ya. Tapi untuk lawan Denmark ini ya ini akan jadi challenge sendiri kan bagi Southgate, bagi Harry Kane dan kawan-kawan, bagaimana yang dilawan ini justru banyak beradaptasi dengan permainan Inggris, banyak yang kenal juga permainan dalamnya. Terus kemudian bagaimana Denmark ini juga dia mempunyai kalau tidak salah head to head 7 pertandingan terakhir memang 3 kali menang, 3 kali kalah juga dan sekali imbang dari 7 pertandingan terakhir. Dan saya lihat Denmark memang menggunakan formasi dari si Kasper ini pelatih 3-4-3 di mana memang
dia lebih cenderung ofensif, tapi dia biasanya pelatih akan melihat bagaimana permainan. Seperti permainan Inggris ini bisa dibilang kan skuad kedalamannya juga full lah ya. Beda dengan Denmark ya. Kalau Denmark ya bisa kita lihat ya beberapa pemain lah yang pemain-pemain yang kita kenal dan pemain berkualitas. Cuman mereka punya kolektivitas yang sangat bagus, sangat tinggi. Dan saya pikir ini juga menjadi ancaman dari timnas Inggris sendiri untuk Denmark. Dan Bung Raf juga benar kalau untuk secara permainan juga tidak ada skor-skor yang high ya. Mencolok 1-0, 2-1, paling mungkin margin 2 ya untuk kemenangan-kemenangan Inggris. Nah, ini juga bisa dibilang Denmark, dan di grup yang saya pikir ini sangat kompetitif ya. Baik Serbia walaupun dan Slovenia juga, mereka masih punya daya juang untuk bisa keluar gitu, untuk lawan Inggris aja 1. Nanti giliran lawan Slovenia kan juga bisa juga nih. Biasanya ketat juga. Iya, mentalitas mereka juga di grup ini tidak kayak seperti ya di grup A lah ya. Kemudian yang Jerman yang udah menang sangat dikdaya juga, kemudian Spanyol juga. Dan yang di sepak bola itu yang perlu kita lihat juga, memang kadang ya ball possession itu tidak terlalu penting ya. Bagaimana efektivitas mencetak gol itu yang sangat penting. Itu kemarin kita diajarin sama Spanyol juga ya. Bagaimana ketika lawan Kroasia ball possession memang kalah, tapi hasil akhir Spanyol bisa benar. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan Denmark mungkin nanti, walaupun kemarin dia secara ball possession, penguasaan bola lawan Slovenia menang 65%, jauh lah ya. Kemudian dari total shoot and goal juga jauh, maksudnya sekitar 17-12. Dan saya pikir nanti ketika lawan Inggris ya mereka akan lebih menunggu, dan mungkin penguasaan bola akan sangat imbang, dan tinggal dilihat nih siapa yang akan mencuri poin lebih dulu dan bisa menahan. Kemarin saya pikir untuk Denmark di lawan Slovenia memang kecolongan sih di gol kedua. Dan memang golnya juga tidak bisa ditebak ya. Tidak bisa ditebak karena itu deflect dari luar, kenceng deflect. Kalau Bung Raf sendiri, kalau setuju nggak sih kalau pendapat Bung Majid, kan Denmark nih sekarang lagi total lah ya di Piala Eropa ya sekarang ini. Bisa nggak sih kira-kira masuk 16 besar di Piala Eropa kali ini? Karena mereka memang mengejar itu, makanya ya bagi mereka apabila kalah udah pasti out gitu. Apabila kalah, makanya mereka mau tidak mau cuma satu kata menang. Jadi apapun akan mereka lakukan. Nah, untuk memenangi pertandingan melawan Inggris ini. Dan kembali lagi, ya meskipun dia Inggris ya kemarin ya mungkin banyak fansnya ya banyak doa untuk memenangi laga ini, tapi kembali lagi ini menurut saya laga yang sangat klasik ya, apabila kita lihat dari tahun 2020 nih misalkan. Nah, kemudian dari pola permainan di laga perdana kemarin Denmark melawan Slovenia, bagaimana memang ya strategi bola-bola permainan itu, cara mereka menyerangnya itulah yang harus diwaspadai oleh Inggris. Nah, kembali lagi saya bilang Inggris ini ya sebenarnya mereka membutuh satu sosok seperti Henderson menurut saya harusnya. Cuman mungkin karena Henderson memang ya performanya jauh di bawah ya, tidak setenar pemain-pemain seperti Maino, kemudian Trent Alexander-Arnold, apalagi Henderson kan kemarin sempat ke Liga Arab ya, meskipun akhirnya dipinang ke Belanda, tapi kan akhirnya nggak dibawa juga. Nah, kenapa saya mengatakan mereka membutuhkan itu? Dia yang bisa mengatur tempo permainan. Nah, ini yang saya tidak melihat di Inggris yang kemarin, yang mengatur tempo permainan ini. Ideanya siapa sih gitu? Nah, ini yang akan ditakutin. Kalau untuk bicara nyerang, saya yakin nih siapa sih yang meragukan Wiyako Saka ya dari kanan menyisir Bellingham. Ya, siapa sih yang meragukan? Tidak ada yang meragukan, apalagi ada Walker Tripper yang memang siap ngebantu, overlapnya luar biasa. Nah, cuma kembali lagi, yang saya patut waspadai adalah serangan balik yang dari Denmark, itu yang dengan kolektivitas permainan mereka, itu yang perlu diwaspadai. Makanya saya bilang, ya siapa nanti yang akan mengantisipasi ini? Nah, apalagi ya kalau saya sih, menurut saya ya, Maino itu harus dimainkan dari babak pertama untuk kreativitas. Karena Maino ini yang akan bisa mencari celah nih, bagaimana dia bisa melihat ruang kosong di lini dari Denmark sendiri. Cuman untuk serangan baliknya, nah itu yang memang ini jadi pertanyaan besar nih, antisipasi serangan balik dari Denmark nantinya. Iya. Kalau ini kan Denmark udah kelihatan ya, kolektivitasnya sangat baik di lapangan gitu di Piala Eropa kali ini. Kalau prediksi Bung Raf sendiri, Denmark berhasil mencetak gol berapa nih lawan Inggris nanti? Kalau ragu. Saya sih pengennya ya ini skornya
ya 2-2 lah atau Imbang. Oh imbang ya, malah. oh, imbang. Kenapa nggak optimis Padahal tadi menang? optimis banget ya, Iya. Denmark. Ya itu tadi kenapa saya kurang optimis menang. Ya meskipun semua pasti ingin menang ya. Ya kembali lagi ya siapa yang akan antisipasi serangan balik dari Denmark ini. Nah, karena kalau untuk ya totalitas open play ya saya kira luar biasa kalau Inggris ya. Cuma kembali lagi ya ini kan overlap antara misalkan nih kita sebut nih ada Tripper atau Walker yang kerap ke atas nih. Yang di belakang ini nih yang harus diantisipasi nih. Ya mungkin selama ini kan ya yang buat kaget itu kan Crystal Palace ya mengirimkan 4 pemain ya. Nah, kembali lagi menurut saya ya pemain bertahannya nih siapa yang akan cocok nih. Ya pemain iya, pemain bertahannya. Kemudian gelandang bertahan juga. Nah, makanya Declan Rice itu saya harap dia bisa membantu pertahanan, Maino yang akan ya, membuat kreativitas seperti itu. Nah, kenapa saya prediksi skor itu 2-2? Ya, karena ya kasihan juga untuk Denmark apabila kalah gitu. Tapi saya kira ini akan menjadi partai yang sangat panas ya. Mungkin ya 3 atau 4 kartu kuning mungkin bisa. Justru saya nyebutnya 3 atau 4 kartu kuning mungkin. Kira-kira ada yang cedera keras lah ya. Ya, agak keras. Partai- Ya. partai- Agak keras. Karena kalau nggak keras ya bukan Denmark Inggris namanya. Kalau Bung Maje sendiri prediksi skor berapa nih? Pertama saya lihat memang benar kata Bung Raf, pertandingan ini akan menjadi tensinya sangat tinggi ya. Thailand nanti mungkin beberapa kartu bakal dikeluarin oleh sang pengadil lapangan lah ya. Iya. Tapi kalau saya lihat dari permainan Inggris kemarin dan compare dengan permainan Denmark di pertandingan pertama, memang pertandingan kedua ini beberapa tim akan menjadi penentu. Kalau misalnya dia awal udah kalah kan, kedua udah kalah, udah mungkin dia udah nggak punya harapan lagi. Cuman kan kita di sini di grup yang ini kita lihat kans untuk bisa ada peringkat 3 terbaik nanti kan, itu masih akan dicari itu. Terlebih juga hasilnya yang menang baru Inggris aja. Baru ya. Inggris. Sementara Denmark, Slovenia 1-1, kemudian Serbia masih kosong, dan ini pertandingan kedua. Mungkin kalau misalnya masih imbang lagi, Denmark masih bisa kemungkinan untuk bisa melaju, dan kans memang dari sang pelatih, dari sang manajer juga, Denmark yang kali ini skuadnya diuni oleh pemain-pemain yang benar-benar mereka ada di usia emasnya, dan didukung oleh pemain-pemain muda juga yang ada di lini-lini depan. Dan saya pikir Denmark ini bisa ya tidak menutup kemungkinan lah ya, ketika perjalanan dia sampai Euro itu semifinal ya 2020 dan permainannya terus berkembang, ya tidak menutup kemungkinan tahun 92 di mana Denmark pertama kali juara Euro bisa juga terjadi. Dan ini saya pikir titik poinnya akan menghadapi Inggris apabila prediksinya apabila menang nih Denmark, itu istilahnya mentalitasnya makin tinggi lagi, jauh lagi tinggi lagi. Jadi dan ini pemicu juga semangat ya buat Denmark sendiri. Dan saya pikir juga ini pembuktian beberapa pemain, dan bisa dilihat juga Denmark itu mempunyai defensif yang sangat bagus. Itu ada back dari Barcelona ya, ada si Christensen ya. Itu juga sangat bagus di lini di 3 back, dan kemudian kalau misalnya mereka lagi bertahan itu full bisa sampai 5 backs dan pemainnya turun. Dan benar kata Bung Raf, permainan dari kolektivitas saat dari defensif ke ofensif itu serangan balik itu Denmark saya pikir gila juga, hampir ya mirip kalau bisa saya bilang dengan pertandingan Spanyol sama Kroasia kemarin, di mana ya kita lihat Kroasia bisa mainnya si Modric ya, pemain-pemain yang udah usianya matang semua, tapi dengan dihajar juga pemain-pemain mudanya Barcelona ya habis juga akhirnya. Dan saya pikir Inggris dengan pemain belakangnya yang masih menjadi PR ya. Iya, karena belum ke Cups di timnas itu masih di bawah. Jadi PR ya, ini juga bakal dimanfaatkan oleh Oliun dan Christian Eriksen dan kawan-kawan lainnya. Berapa jadi kira-kira skornya? Ya saya sih masih optimis, masih bisa menang lah tipis 1-0. Walaupun 1-0 ya. Iya, walaupun nanti seri. 0 untuk Inggris berarti. Iya, walaupun nanti seri ya. Itu golnya juga gol-gol ya mungkin tidak open play, tapi balik lagi Inggris bakal bisa terbuka, bakal bisa mengeksploitasi beberapa permainan, karena ya Inggris tuh punya permain yang kualitasnya di atas rata-rata lah. Tinggal bagaimana Southgate bisa menerapkan posisi yang bagus, terus bisa kapan waktu yang tepat untuk mengganti pemain itu. Jadi saya bilang ketika memang mereka nyerang, wah ini akan sangat asik sekali nih serangan mereka nih. Karena memang pemain-pemainnya ini luar biasa, sprint kemudian
punya kemampuan individual yang melewati 1-2 pemain, oke. Nah, cuman kan kalau kita lihat di pertandingan pertama, mungkin mereka memburu poin, apalagi yang lawan Serbia yang juga boleh dibilang kolektivitasnya lumayan bagus ya. Nah, jadi pemain ini yang saya lihat kadang ada 3 atau 4 pemain nih, ibaratnya yang kemarin itu yang nyaris posisinya berdekatan, padahal masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan sama mereka untuk kreativitas. Nah, itu yang saya curigai adalah bagaimana ketika ya kalau kita saksikan Denmark melawan Slovenia dari pertahanan, dari kotak penalti, pertahanan itu bisa mengirimkan umpan 20-30 meter tepat kepada pemainnya, dan itu bisa langsung serangan cepat, serangan balik. Dan ini yang harus diwaspadai oleh Inggris, ya. apalagi di lini pertahanan. Ya menurut saya, ya siapa ya yang bisa, ya mungkin Walker ya mungkin bisa mengakomodir atau enggak Tripper ya, karena tidak ada ya Harry Maguire tidak ada di sana. Kemudian di lini tengah, dia oke lah ibaratnya Trent Alexander-Arnold dengan Declan Rice itu bisa nih ibaratnya saling komunikasi. Cuman kan leadernya nggak ada sebenarnya mereka. Yang sosok menjadi leader di situ tidak ada. Kemudian di lini depan juga itu tidak, ya Harry Kane sih. Kalau Harry Kane itu kan, ya kenapa dia bisa mencetak banyak gol? Penyuplainya luar biasa bos, gitu kan ya. Nah di sini ini yang akan dinantikan nih, apakah Saka yang bisa menyuplai sebagus di Arsenal mungkin, atau mungkin keegoisan Saka muncul lagi nih. Nah itu bisa ini cetak gol. iya, untuk bisa mencetak gol. Nah makanya saya kira ini laga-laga yang sangat berat, serangan balik Denmark akan sangat mematikan. Nah, sisa Inggris nih, apakah memang berani bertaruh? Ya udah kita main terbuka aja, atau kalau semakin permainan terbuka, ini akan makin asyik. Oke, kita tunggu aja nanti pada Kamis malam ya, Bung Raf, Bung Majid. Yep. Saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024 selanjutnya, dan terima kasih.